Clostridium perfringens. Bakteri tersebut merupakan bakteri patogen yang memiliki morfologi, yaitu berbentuk basil, memiliki jenis gram positif, non-motil, anaerob obligat, dan dominan memiliki kapsul. Untuk kehidupannya, Clostridium perfringens optimum tumbuh pada pH 7-8 dan suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Dan Clostridium perfringens ini akan terhambat pada pH 5,5 dan suhu di atas 50 derajat Celcius. Clostridium perfringens ini memiliki letal toksin, yaitu dapat mematikan sel-sel yang terinfeksi. Jenisnya itu ada alpha toksin dan beta toksin. Jenis Clostridium perfringens berdasarkan toksinnya ada 5 jenis. Yang pertama itu tipe A, memiliki alpha toksin yang terdapat di saluran pencernaan. Tipe B memiliki alpha toksin, beta toksin, dan gamma toksin. Yang ketiga, tipe C memiliki alpha toksin dan beta toksin. Yang keempat, tipe D memiliki alpha toksin dan gamma toksin. Dan tipe E memiliki alpha toksin dan toksin iota. Pada tipe B sampai tipe E mengakibatkan jumlah sel yang dimatikan banyak. Bahaya dari Clostridium perfringens ini adalah karena bakteri tersebut memiliki letal toksin yang dapat mematikan sel-sel yang terinfeksi. Apabila terlalu banyak terdapat bakteri tersebut akan mematikan sel-sel dalam tubuh, baik yang sehat maupun yang terinfeksi. Akibat dari banyaknya kematian sel pada suatu organ, maka dapat mengakibatkan kegagalan fungsi organ, dan organ tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Dan yang lebih buruk lagi adalah kematian organ. Jadi, perlu dilakukan pengujian identifikasi keberadaan Clostridium perfringens. Identifikasi keberadaan Clostridium perfringens. Tahap ini diawali dengan purifikasi atau pengkayaan terlebih dahulu. Pengkayaan dilakukan dengan menggunakan medium thioglycolate, yaitu medium cair, dan diinkubasi secara anaerob di inkubator anaerob. Setelah itu, ambil 2 gram atau milisampel, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 18 ml medium liver broth sealed with agar plug. Agar plug ini digunakan untuk mendeteksi gas dan agar tetap aerob. Setelah itu diinkubasi pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius selama 1 hari atau 24 jam. Agar plak sebelumnya diletakkan di dasar medium. Dan apabila bakteri memfermentasi, maka agar plak akan naik ke permukaan. Tahap selanjutnya yaitu tahap isolasi. Medium yang ditambahkan sampel pada tahap sebelumnya ditanam secara strikultur pada medium TSCA medium di cawan Petri, lalu diinkubasi pada suhu 35 sampai 30 derajat Celcius selama 1 hari atau 24 jam. Inkubasi dilakukan secara anaerob dan cawan tidak dibalik. Hasil positif pada medium TSCA akan terbentuk koloni berwarna hitam yang dikelilingi zona presipitasi. Menghitung jumlah Clostridium perfringens metode plate count. Metode plate count ini menggunakan ketentuan APHA 2001 yang diawali dengan masukkan 25 ml atau gram sampel ke dalam Erlenmeyer yang berisi 225 ml pengencer, yaitu peptone water. Erlenmeyer tersebut akan menjadi pengenceran 10 pangkat min 1. Lalu dipipet 1 ml masuk ke dalam tabung reaksi yang akan menjadi pengenceran 10 pangkat min 2, dan pada pengenceran 10 pangkat min 1 dipipet kembali 1 ml masuk ke dalam cawan Petri. Medium dalam cawan Petri adalah TSCA medium. Pada pengenceran 10 pangkat min 2 dipipet 1 ml masuk ke dalam tabung reaksi yang akan menjadi pengenceran 10 pangkat min 3 dan dipipet kembali 1 ml masuk ke dalam cawan Petri. Dan pada pengenceran 10 pangkat min 3 dipipet 1 ml dan masuk ke dalam cawan Petri. Setelah selesai dipipet,
Diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 1 hari atau 24 jam. Hasil positif ditandai dengan adanya koloni berwarna hitam. Uji biokimia pada Clostridium perfringens. Yang pertama itu uji motilitas dan reduksi nitrat. Uji motilitas dan reduksi nitrat ini dilakukan dengan menanam sampel secara step kultur pada medium motility nitrat medium di tabung reaksi. Lalu diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 1 hari atau 24 jam. Biasanya, motilitas Clostridium perfringens ini pasif. Dan apabila motilitasnya aktif, kekeruhan pada medium akan menyebar, maka motilitas bakteri dalam medium tersebut adalah aktif. Untuk uji reduksi nitrat, dilakukan dengan menetesi 0,5 ml regen nitrat tes. Regen nitrat tes ini berisi sulfanilik acid dan alpha-naftol, dan hasil positif akan berwarna jingga atau orange. Uji biokimia selanjutnya adalah uji raffinosa. Uji raffinosa dilakukan dengan menanam suspensi dari hasil purifikasi menggunakan fermentasi medium yang mengandung 1% raffinosa. Penanaman dilakukan secara drop kultur, lalu diinkubasi pada suhu 35-30 derajat Celcius selama 1 hari atau 24 jam. Setelah itu, diambil 1 ml, masuk ke dalam tabung reaksi berbeda, dan ditambahkan indikator bromthymol blue 0,04% sebanyak 2 tetes. Hasil positif ditandai dengan berubahnya menjadi warna kuning. Uji biokimia selanjutnya adalah fermentasi salisin. Fermentasi salisin ini dilakukan dengan menanam sampel dari hasil purifikasi yang oksigennya dihilangkan terlebih dahulu, lalu diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 1 hari. Setelah itu dipipet 1 ml, masuk ke dalam tabung reaksi yang berbeda dan ditambahkan indikator bromthymol blue 0,04% sebanyak 2 tetes. Hasil positif akan berwarna kuning yang menandakan bakteri tersebut dapat memfermentasi salisin. Tetapi, bakteri Clostridium perfringens ini tidak memfermentasi salisin. Maka, apabila bakteri tersebut adalah Clostridium perfringens, fermentasi salisin hasilnya tidak akan berwarna kuning. Sekian dari saya. Terima kasih.